Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema peperangan rohani. Kita harus siap siaga senantiasa. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini adalah hidup dalam peperangan rohani yang nyata. Dan ini harus kita sadari saudaraku ya. Sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari bahwa ada musuh yang senantiasa saudaraku mengancam hidup kita. Musuh kita bukanlah manusia, bukan. Tetapi iblis yang dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Kita hanya dapat menang saudaraku dalam peperangan rohani ini bila kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Mengandalkan kuasa Tuhan Yesus dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, pada saat ini dari Efesus pasal 6 saudaraku ayat 10 sampai 12 saja kita akan belajar 3 kebenaran. Dalam peperangan rohani kita harus siap siaga senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama saudaraku, dalam peperangan rohani Allah adalah sumber kekuatan orang percaya. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Nah saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita kuat hanya didapat saudaraku oleh kuasa Allah, kuasa Tuhan. Bukan oleh kekuatan diri sendiri, pengalaman diri sendiri. Bukan saudaraku, hanya oleh kuasa Allah saja. Nah kata kuasa saudaraku dalam bahasa aslinya ditulis dengan dunamis. Ya, artinya menunjukkan pada kekuatan ilahi yang aktif bekerja. Jadi saudaraku, tanpa Tuhan Yesus kita ini lemah. Bersama Tuhan Yesus kita kuat menghadapi setiap godaan kuasa kegelapan. Karena ada kuasa Allah, dunamis, kuasa ilahi yang bekerja aktif memenuhi kita. Dalam Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi saudaraku, saat kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus dalam peperangan rohani, saat menghadapi masalah, problema, tekanan hidup apapun, juga kuasa gelap, maka kita dapat menang melawan setiap godaan dan pencobaan-pencobaan dari kuasa gelap. Amin saudaraku ya. Itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua saudaraku, dalam peperangan rohani kita dapat melawan kuasa kegelapan jika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 11a berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah saudaraku, di sini Rasul Paulus menggunakan metafora prajurit Romawi untuk menggambarkan perlengkapan senjata Allah, senjata rohani orang percaya. Dalam ayat 13 sampai 18 saudaraku ya, digambarkan saudaraku ada yang namanya ikat pinggang, baju zirah, perisai iman, kemudian ada pedang ya. Ini adalah pedang roh dan sebagainya. Kata kenakanlah bahasa aslinya ditulis dengan endisaste, artinya tindakan sadar dan terus menerus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Baju zirah yang dari Allah, perisai iman, pedang roh firman Tuhan, doa. Itulah perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Penyembahan kita, ibadah kita. Saat kita melakukan itu saudaraku, iblis takut, iblis lari saudaraku. Karena kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan tidak boleh setengah-setengah.
setengah hati ya, setengah rajin, setengah sungguh-sungguh nggak boleh ya. Orang Kristen harus lengkap dalam persenjataan rohaninya. Saudaraku, doa, firman Tuhan, pedang roh, perisai iman, baju jirah keselamatan kita. Iblis adalah musuh rohani yang sangat licik, tapi dia juga cerdik. Sehingga saudaraku, kita perlu perlindungan total. Perlindungan total dari Allah sepenuhnya untuk dapat hidup berkemenangan. Amin ya. Gunakan perisai saudaraku ya. Perisai iman, pedang roh, firman Tuhan, perisai doa, dan sebagainya. Kebenaran yang ketiga saudaraku, dalam peperangan rohani, musuh kita adalah iblis dan kuasa kegelapan. Kita harus hati-hati. Selanjutnya Efesus 6 ayat 11b sampai 12 firman Tuhan berkata, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi firman Tuhan berkata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, saudaraku. Kata tipu muslihat dari kata metode, artinya strategi iblis, trik iblis atau jebakan-jebakan iblis. Kita harus bersandar dan menggunakan perisai iman. Jadi dalam ayat ini katakan bahwa musuh kita adalah pemerintah-pemerintah. Ini adalah pemerintah spiritual, penguasa spiritual yang jahat, saudaraku. Yaitu roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Terbang di udara kemana-mana. Kita harus kuat. Jadi musuh kita bukan sesama manusia, bukan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai saudaraku sistem dunia. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada Allah, bersandar tunduk kepada Allah. Kuasa Allah memenuhi kita dan kita lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Amin ya. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka iblis akan lari daripadamu, saudaraku. Jadi saat kita hidup sungguh-sungguh, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, berpegang kepada firman-Nya, kita pakai pedang roh, perisai iman, dalam doa, saudaraku, melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Kita harus hati-hati ya, jangan salah arah. Musuh kita bukan manusia, bukan keluarga kita, bukan pasangan hidup kita, saudaraku, bukan rekan pelayanan kita, bukan pendeta kita, bukan ya, atau majelis atau pengurus, bukan ya, bukan rekan sekerja, bukan pemerintah, tetapi iblis dan kuasa kegelapan yang berusaha merusak dan menghancurkan hidup kita, persekutuan kita, keluarga kita. Amin ya. Jadi musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara, roh-roh iblis, saudaraku. Haleluya ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Peperangan rohani, saudaraku. Kita harus siap siaga senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, dalam peperangan rohani, Allah atau Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan orang percaya. Yang kedua, dalam peperangan rohani kita dapat menang melawan kuasa kegelapan bila kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pedang roh, saudaraku, perisai iman, dalam doa pengharapan, baju zirah keselamatan. Dan dalam peperangan rohani, musuh kita yang harus kita ketahui adalah iblis dan kuasa kegelapan. Bukan darah dan daging, bukan manusia, saudaraku. Musuh kita adalah setan, iblis. Dan kita bisa menang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Efesus 6 ayat 10 dan 11 saya bacakan lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami bisa menang melawan setiap tipu muslihat iblis saat kami bersama dengan Engkau, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi kami.
Terima kasih Tuhan kau berikan kepada kami pedang roh, perisai iman. Terima kasih baju zirah keselamatan. Melalui doa dan kebenaran firman Tuhan kami bisa mengusir iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kami belajar tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun dikuatkan, diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.